Asalnya Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra, terlantar di negeri antah berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu hamilah 3 bulan dan ingin memakan buah mempelam hingga menangis. Ayo hai Adinda, Tuan hendak membunuh Kakandala rupanya ini. Tiadakah Tuan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu? Jangankan hendak meminta barang suatu, hampir kepada kampung orang tiada boleh. Maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di orang berjualan buah mempelam, maka si miskin itu pun berhentilah di sana. Hai miskin, apa kehendakmu? Jikalau ada belas dan kasihan, serta rahim Tuan akan hamba orang miskin hamba ini, minta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelan Tuan yang sudah busuk itu. Barang sebiji saja Tuan. Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya, maka ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan buah-buahan. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya, demikian itu, maka ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Maka katanya, Inilah Tuan, buah mempelam dan segala buah-buahan dan makanan. itu pun diinjakannya lah istrinya seraya menceritakan hal ihwalnya tatkala ia di pasar itu. Maka istrinya pun menangis, tiada mau makan jikalau bukan buah mempelam yang di dalam taman raja itu. Biarlah aku mati sekali. Maka terlalulah sebal hati suaminya itu melihatkan akan kelakuan istrinya. Itu seperti orang yang kehendak mati. Rupanya tiadalah berdaya lagi. Maka suaminya itu pun pergilah menghadap Maharaja Indra Dewa itu. Maka Baginda itu pun sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja. Hai miskin, apa kehendakmu? Ada juga Tuanku. Lalu sujud kepalanya, lalu diletakkannya ke tanah. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku. Jikalau ada karena Syah Alam akan patuhlah hamba orang yang hina ini. Hendaklah memohon buah mempelam. Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu barangkali Tuanku. Hendak engkau buatkan apa buah mempelam itu? Hendak dimakan Tuanku. Maka titah Baginda, Ambilkan barang setangkai dan berikan kepada si miskin ini. maka diambillah oleh si miskin itu seraya menyembah kepada Baginda itu. Setelah dilihat oleh istrinya, akan suaminya datang itu membawa buah mempelam setangkai. Maka ia tertawa-tawa, seraya disambutnya lalu dimakannya. Dan pada ketika yang baik dan saat yang sempurna, pada malam 14 hari bulan, maka bulan itu pun sedang terang temurang. Maka pada ketika itu, istri si miskin itu pun beranaklah seorang anak lelaki terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarmah, artinya anak di dalam kesukaran. Hatta maka dengan takdir Allah SWT menganugerahi kepada hambanya. Maka si miskin pun menggalilah tanah hendak berbuat tempatnya 3 beranak itu. Maka digalinyalah tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Ia menjadi kaya dan menempah barang-barang keperluannya, kendi, lampit, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Sekembalinya dari menempah barang-barang itu, dia mandi berlimau, menimang anaknya dan berseru. Kabul permintaan itu dan si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.